Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safika. Saya dari Prodi Perbankan Syariah Aceh dengan NIM 220203861206076. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan kampus Institut Agama Islam Negeri Parepare. Video kali ini saya akan membacakan materi studi kelayakan bisnis. Ada beberapa materi yang kita bisa lihat. Yang pertama, saya akan membacakan materi sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik industri maupun perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi itu. Yang kedua, hubungan studi kelayakan bisnis dengan sumber daya manusia. Hubungan studi kelayakan bisnis dengan sumber daya manusia adalah saling mempengaruhi dan saling bergantung. Studi kelayakan bisnis membutuhkan analisis yang cermat dan komprehensif tentang aspek sumber daya manusia, karena aspek ini sangat menentukan potensi keberhasilan bisnis. Sebaliknya, sumber daya manusia juga dipengaruhi oleh hasil studi kelayakan bisnis, karena hasil tersebut akan menentukan apakah bisnis akan dijalankan atau tidak, dan bagaimana strategi pengelolaan SDM yang akan diterapkan. Selanjutnya, materi aliran kas perusahaan. Pengertian aliran kas atau cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Cash flow menggambarkan beberapa yang masuk ke perusahaan dan jenis-jenis pemasukan tersebut. Cash flow juga menggambarkan beberapa uang yang keluar serta jenis-jenis yang dikeluarkan. Adapun aktivitasnya yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. Adapun materi yang ketiga, aspek ekonomi, sosial, dan politik. Aspek ekonomi adalah aspek geografi sosial yang berkaitan dengan hal-hal ekonomis. Aspek ekonomi itu sendiri membahas tentang bagaimana perusahaan berkembang yang tentunya impact-nya positif terhadap pendapatan yang diperoleh. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial merupakan hasil daripada aktivitas manusia dengan alam sekitar, yang dimana salah satu bentuknya itu meliputi penindasan. Mengenai penindasan tersebut adalah suatu kekerasan, ancaman, dan paksaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau orang lain. Yang terakhir, aspek politik adalah suatu kondisi yang terjadi akibat adanya isu dari rumor karena kondisi politik dari pemerintah yang bisa mempengaruhi permintaan penawaran konsumen. Selanjutnya, konsep persaingan dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, ancaman masuk pendatang baru. Ancaman masuknya pendatang baru ke dalam industri tergantung pada rintangan masuk yang ada, digabung dengan reaksi dari para pesaing yang ada, digabung dengan reaksi daripada pendatang baru. Ada beberapa faktor yang penghambat pendatang baru masuk ke dalam suatu industri yang sering disebut dengan hambatan masuk. Yang pertama, skala ekonomi. Yang kedua, kecukupan modal. Yang ketiga, diferensi produk. Yang kedua, persaingan sesama perusahaan dalam industri. Industri dalam arti sempit adalah kumpulan perusahaan yang menghasilkan barang-barang yang sejenis, di mana terdapat kesamaan dalam bahan baku yang digunakan dalam proses bentuk produk akhir dan konsumen akhir. Agar tidak terjebak dalam kompetisi yang ada, kita harus menentukan posisi pasar kita dengan perlu mendapatkan keunggulan kompetisi yang bisa dicapai dari segi biaya dan segi kualitas produksi. Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti. Ancaman produk pengganti itu tinggi ketika yang pertama ada banyak yang tersedia produk pengganti. Yang kedua, dengan mudah dapat menemukan produk atau jasa seperti yang kita tawarkan dengan harga yang sama atau bahkan lebih murah. Selanjutnya, pemahaman pelaksanaan bisnis secara mendalam. Yang pertama, siapa pelaku bisnis? Pelaku bisnis terdiri dari berbagai pihak yang terlibat dalam ekosistem bisnis. Secara umum, pelaku bisnis dapat dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama, bentuk badan usaha.
yang kedua perusahaan perseorangan, yang ketiga firma. Bisnis yang akan dilaksanakan ada yang pertama bidang usaha, fasilitas, dan pengupahan. Di mana bisnis akan dilakukan? Lokasi proyek harus disesuaikan dengan rencana wilayah yang telah ditetapkan oleh pemerintah agar mudah mendapatkan izin yang diperlukan. Di samping itu juga perlu diperhatikan perkiraan situasi dan kondisi lokasi proyek dalam waktu yang akan datang. Waktu pelaksanaan bisnis, yang pertama izin usaha yang dikaitkan dengan bidang usaha yang bersangkutan. Yang kedua izin usaha perdagangan serta IMB HO, izin lokasi yang telah disebut tadi. Yang ketiga izin khusus, misalnya di bidang perhotelan, izin menjual minuman keras. Materi selanjutnya analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Mengapa AMDAL? Karena analisis mengenai dampak lingkungan yang sering disingkat AMDAL merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrim sampai menimbulkan sikap yang menentang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Apa kegunaan AMDAL? Yang pertama, pemerintah dapat adanya AMDAL. Pemerintah dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsipnya dan membantu pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang kedua, bagi masyarakat AMDAL akan memberikan ketenangan karena ada upaya menjaga lingkungan tetap aman dan bersih, serta masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam melakukan perawatan dan mengontrol kegiatan tersebut. Adapun materi selanjutnya, sistematika pengelolaan lingkungan terhadap studi kelayakan bisnis. Sistem pengelolaan lingkungan adalah urutan langkah yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencernaan atau pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Sistematika pengelolaan lingkungan meliputi beberapa aspek seperti perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian. Adapun materi selanjutnya yaitu risiko terhadap berbagai aspek dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, risiko pada aspek SDM. Yang pertama, risiko pada para staf eksekutif dan para pekerja inti. Yang kedua, risiko pada karyawan. Yang ketiga, risiko dalam hubungan industri dan perselisihan. Yang kedua, risiko pada aspek keuangan. Risiko keuangan adalah risiko yang dampak kerugiannya dapat dinilai atau diukur dengan uang. Yang ketiga, risiko pada aspek pemasaran. Yang pertama, persentase biaya promosi. Yang kedua, tingkat penjualan per sales person. Yang ketiga, indeks kepuasan konsumen. Thanks for watching. Please subscribe. Baik, itulah tadi materi yang bisa saya bawakan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.